Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana sih tugas dari analis keuangan. Karena kemarin banyak yang minta sama saya, Bu, kenapa cuma analis kebijakan, analis keuangan kok tidak disorot? Karena memang analis keuangan ini memang agak-agak beda ya. Dia harus mengikuti uji kom di Kementerian Keuangan ya sebagai analis keuangan pusat dan daerah. Tapi teknis dari tugasnya, kemudian jenjang dan lain-lainnya itu kurang sesuai untuk dilaksanakan di daerah ya. Oleh sebab itu saya akan menjelaskan bagaimana tugas fungsi lebih ke analis keuangan daerah ya. Walaupun mungkin yang mendengarkan atau melihat YouTube saya ada yang dari pusat, tapi saya melihat kalau untuk regulasi pusat atau untuk arahan pembinaan di pusat itu sudah cukup baik ya. Ini yang di daerah ya, karena memang menurut kami ya, karena memang pembinaan dari sisi pengelolaan keuangannya itu adalah di Kemendagri, semestinya diberikan pembinaan keuangan daerah itu kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah ya. Tapi it's okay ya, yang jelas saya sebagai pembina dari Kemendagri akan menjelaskan seperti apa sih arah dan tugas fungsi untuk APBD. Saya mengusung tema kali ini yaitu analis keuangan sebagai arsitek APBD. Menjaga keseimbangan efisiensi belanja dan kemandirian pendapatan daerah. Nah, keren banget nih. Yuk, sebelum masuk saya minta tolong seperti biasa jangan lupa di share, like, and subscribe, terutama untuk teman-teman di keuangan, teman-teman yang sudah jadi fungsional keuangan ya, supaya memahami bagaimana jenjang karir, bagaimana tugas dan fungsi serta tantangan juga strategi ya bagi tugas dan fungsi teman-teman sekalian. Oke. Dan jika mau paparan saya seperti biasa, saya syaratnya adalah minta di-share 10 orang ya. Setelah itu nanti akan saya kirimkan ke teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa share, like, subscribe. Saya akan menjelaskan siapa sih analis keuangan. Analis keuangan itu adalah aparatur ASN yang memiliki fungsi strategis ya, menganalisis kondisi fiskal ya. Kemarin sudah diajarkan fiskal itu bukan hanya pendapatan tapi juga pengelolaan keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan, lalu kinerja di anggaran serta resiko keuangan daerah. Tujuannya apa? Untuk mendukung pengambilan keputusan itu berbasis data ya, baik data di perencanaan, di pelaksanaan maupun di pelaporan, plus di evaluasi juga ya, karena ada evaluasi perencanaan, anggaran maupun pertanggungjawaban ya. Dan peran ini juga memastikan tidak hanya teman-teman patuh terhadap regulasi, karena memang untuk keuangan regulasinya itu sering berdampak terhadap indikasi kerugian daerah atau negara ya. Nanti mungkin konten selanjutnya saya mau ngomongin masalah TGR ya, tuntutan kerugian daerah. Tapi dan juga mendorong efisiensi belanja. Nah, ini sedang lagi gaungnya kita berapa tahun ini adalah efisiensi. Efisiensi itu bukan pengurangan tapi bagaimana mengoptimalkan ya belanja daerah dengan impact atau dengan hasil yang optimal ya, bukan sekedar menghabiskan anggaran ya. Lalu juga meningkatkan pendapatan secara optimal serta pencapaian outcome. Jadi bukan sekedar output. Bedanya output dan outcome, kalau output sekedar keluaran ya 100 orang
mendapatkan sosialisasi misalnya ya, tapi dampaknya, impactnya atau manfaatnya kepada 100 orang itu ketika setelah dapat sosialisasi atau penyuluhan itu apa? Nah, oleh sebab itu ini juga tugas dari analis keuangan, apakah ketika anggaran itu ditetapkan itu menghasilkan atau berdampak terhadap pembangunan di daerah. Jadi nggak sekedar habis. Jadi nggak sekedar habis untuk operasional atau belanja aparatur saja, tapi ini juga lebih ke manfaatan kepada masyarakat. Nah, analis keuangan ini sebenarnya orang-orang yang kalau di pusat itu sama dengan orang-orang di Kemenq, ya. Di daerah BPKAD itu ya mungkin Bapak Purbaya atau Ibu Sri Mulyani gitu ya di daerah gitu ya. Oleh sebab itu dalam suatu organisasi memang BPKAD itu adalah jantungnya dari organisasi ya. Keuangan adalah jantungnya, tapi bukan berarti si jantung ini merasa si paling gitu ya, paling harus tahu, paling menjadi paling bertanggung jawab ya, paling ngatur-ngatur atau segala macam ya. Tapi yang jelas fungsinya adalah dia harus dilindungi tapi juga memberikan dampak kepada badannya atau kepada organisasinya, dalam hal ini pemerintah daerah ya. Oleh sebab itu analis keuangan ini adalah suatu jabatan fungsional yang strategis ya. Kemarin saya udah ngomongin masalah think tank itu otak. Nah, kalau ini jantung. Ayo ya. Jadi analis kebijakan itu adalah otak, ibarat di tubuh ya. Otak itu seperti apa? Nah, kalau analis keuangan ini adalah jantungnya. Bu, nanti analis-analis yang lain apa? Nanti kita bahas ya. Mereka sebagai apa di fungsi organ tubuh atau kita sebut juga sebagai organ di dalam organisasi ya. Oke, lanjut ya. Nah, dasar hukumnya ya, ini dasar hukumnya juga kalau kita baca itu lebih banyak ke arah pusat ya. Di daerah itu hanya dikatakan bahwa hubungan antar pusat dan daerah saja gitu ya. So, kita harus menelaahnya dari tugas fungsi yang kita terima di PP 12 atau Permendagri 77. Oleh sebab itu, analis keuangan ini juga tidak hanya berada di BPKAD, bisa saja ada di setiap OPD atau di perencanaan atau mungkin di APIP ya. Oleh sebab itu kita lihat seperti apa. Nah, saya besarkan mungkin agak kurang besar ya. Tugas dan fungsi dalam hal ini saya mau mengangkat dari sisi pemerintah daerah. Tugasnya adalah yang pertama menganalisis kondisi fiskal daerah. Jadi kata analis ini jangan disangka hanya sekedar jabatan fungsional, tapi analis adalah memang benar-benar orang yang memang menganalisis. Dia menganalisis kapasitas fiskal ya, tadi saya katakan fiskal bukan hanya pendapatan ya, dari sisi pendapatan PAD, TKD, pendapatan sah ya, dan juga belanja daerahnya. Kemudian menganalisis APBD dan kinerja anggarannya, mengkaji perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi APBD-nya itu sudah efektifkah? Sudah efisienkah? Sudah efektif tapi nggak efisien, sudah efisien tapi nggak efektif gitu ya. Dan konsistensi antara prioritas pembangunan RPJMN, RPJMD, RPJMDes ya, kemudian juga ya prioritas strategis nasional ya, visi misi kepala daerah dan lain-lain. Kemudian perencanaan dan proyeksi keuangan daerah, menyusun proyeksi pendapatan belanja, skenario fiskal, serta simulasi dampak kebijakan. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang berada di badan pendapatan atau mungkin di BPKAD bagian pendapatan ya, ini juga perlu membuat analisis terkait dengan potensi pendapatannya. Ya, baik mungkin dari sisi pajak ya, PAD yang lain, dan pemanfaatan aset atau pemanfaatan yang memang mungkin menjadi investasi di pemerintah daerah ya. Nah, ini bersama-sama kerjanya sama si think tank atau sama Anjak. Nah, ini harus nih keuangan, Anjak, satu lagi nanti Andren ya, analis perencanaan, nanti
saya akan bahas di konten selanjutnya. Selanjutnya ada analisis resiko keuangan daerah ya. Ini mengidentifikasi, memitigasi terkait dengan resiko fiskal. Bagaimana ketika fiskal turun, ini berpikir ini untuk investasi kah, apakah untuk menghemat belanja ataukah mencari sumber-sumber potensi pendapatan lain. Termasuk juga ini penurunan TKD ya, pembengkakan belanja wajib dan resiko terhadap investasi pembiayaan ya, terhadap PMD-nya ya, pernyataan modal daerahnya itu juga perlu dikaji lagi ya, jangan sampai hanya menghasilkan operasional nih ya, tapi investasi-investasi kita tidak ada yang memberikan keuntungan. Evaluasi belanja berbasis kinerja dan dampak menilai apabila belanja menghasilkan output, outcome, dan impact bukan sekedar tingkat serapan anggaran. Jadi memang benar-benar bukan sekedar habis, tapi juga bagaimana impactnya, bagaimana hasilnya kepada kegiatan yang memang bertujuan tersebut ya. Kalau memang tujuannya memang masyarakat ya, berarti dampaknya ke masyarakat seperti apa. Selanjutnya menyusun rekomendasi kebijakan fiskal ya, telaah staf, policy brief, bahan paparan pimpinan ya, perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Nah teman-teman, jadi yang bikin policy brief ini bukan cuma Anjak ya, analis keuangan juga silahkan. Di dalam konten YouTube saya ada cara buat policy brief ya. Nanti mungkin kita akan lebih advance lagi, kita akan coba ntar untuk karya tulis ilmiah dinas ya, policy brief, telaah staf, policy paper, kemudian naskah akademik dan lain-lain. Tapi yang jelas untuk yang awal ya, karena policy brief itu singkat, rekomendasi singkat ya, ini bisa teman-teman lihat di konten saya ya. Nah, selanjutnya dari sisi fungsi, karena fungsinya analitis, ini menyediakan analisis berbasis data. Nah itu SPD kan sudah cukup mumpuni ya. Ini dianalisis, jangan sekedar oh iya anggaran sekian, belanja sekian gitu ya. Ini saya kadang-kadang tidak terbaca gitu, apa maksudnya. Apakah dengan anggaran yang menyerap banyak itu menghasilkan dampak pelayanan yang juga maksimal ya. Kebanyakan hanya belanja pegawai, barang jasa ya. Kalau dulu saya waktu masih mengevaluasi APBD ya, itu sering sekali membuka namanya belanjanya teman-teman di kegiatannya itu dari misalnya untuk pelayanan, penyuluhan, sosialisasi ya, edukasi, itu rata-rata edukasinya cuma 10-20%. Sisanya itu adalah perjalanan dinas ya, ATK dan lain-lain. Nah ini kan sudah efisiensi ya. Nah itu mungkin lebih diefektifkan lagi ya, apakah untuk belanja memang pelayanan maupun belanja yang terkait dengan belanja modal ya, peningkatan infrastruktur pelayanan dan lain-lain. Selanjutnya dari perencanaan fiskal ini mendukung APBD secara realistis, adaptif dan berkelanjutan. Lalu dari fungsi pengendalian dan peringatan dini ya, di early warning ya terhadap potensi defisit, ketidakefisienan dan risiko fiskal. Salah satu dari early warning yaitu dengan menyusun SPD ya, surat penyediaan dana, itu biar supaya tahu nih kira-kira kegiatan yang bisa didanai apa yang bisa dikeluarkan menjadi SP2D gitu ya. Kemudian dari fungsi penguatan manajemen kinerja ini mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah dengan sistem akuntabilitas kinerja ya. Jadi bukan function lagi tapi lebih ke program kegiatannya apa ya, kemudian itu yang menjadi tujuan dari kinerja keuangan daerahnya. Nah, kemudian dari fungsi peningkatan kualitas belanja daerah ini berusaha untuk belanja itu lebih ke kepatuhan terhadap regulasi ya, kemudian yang berdampak, bukan sekedar terrealisasi, bukan sekedar habis gitu ya. Nah, fungsi si analis ini juga sebagai penasehat ya,
penasehat nih. Kalau keuangan ini lebih ke policy advisor atau penasehat kebijakan untuk fiskal, ya, penganggaran, pelaksanaan APBD dan lain-lain. Dari penugasan analis keuangan daerah ini, ya, ditugaskan berdasarkan rencana kerja dari unit atau bagiannya, ya. Ada juga yang bersifat individual atau teamwork, tim kerja. Lalu juga ada mungkin penambahan tugas, ya, misalnya dari protes strategis nasional, derivatif presiden dan lain-lain. Ini perlu ada tambahan, ya, tambahan pekerjaan, tambahan tim atau tambahan permintaan dari pimpinan, gitu ya. Nah, ini dibuktikan dengan surat tugas kalau masih di dalam satu lingkungan, unit atau bagian. Kalau di beda atau lintas itu bisa pakai SKT. Selanjutnya teman-teman, untuk PAK, ya, ini ditetapkan atau disesuaikan ketentuannya oleh BKD atau BKPSDM di tempat Bapak Ibu yang melakukan pembinaan terkait dengan kepegawaian. Berapa angka kredit yang ditetapkan, ya, untuk setiap tahun, ya, untuk naik pangkat berapa angka kredit yang diperlukan. Nah, oleh sebab itu ini nanti akan dibuktikan atau didokumentasikan sebagai bukti kinerja, ya, kinerja kita. Nah, itu nanti bisa dilakukan pengusulan berapa, misalnya poin tahun ini tidak tercapai, maka dia harus mencari poin selanjutnya. Nah, ke depan, ya, kalau kita di Kemendagri sudah mulai diarahkan bagaimana setiap tahun itu yang namanya pencapaian atau penetapan angka kredit itu juga termasuk sebagai bagian dari tukin, ya. Jadi tidak ada lagi kata dalam satu tahun itu tidak bisa tercapai yang namanya angka kredit, ya. Pasti akan terhubung dengan renja dan renstra yang ada di unit atau bagian tersebut. Malah kalau perlu, karena ada penugasan-penugasan yang di luar renstra atau renjanya, maka bisa lebih, ya, angka dari atau perolehan dari angka kredit kita sebagai fungsional. Nah, kemudian untuk pembinaan karir di analis keuangan, ya, ini adanya pengangkatan, ya, atau penyetaraan, ya, kenaikan jenjang. Nah, atau mungkin pengangkatan kembali dalam jabatan, ya, misalnya dia pernah jadi struktural atau mungkin pernah tugas belajar, ya. Nah, ini bisa. Kemudian juga mungkin juga pindah fungsi, ya, misalnya sebelumnya dari analis kebijakan mau ke keuangan atau sebaliknya, ya. Nah, kemudian untuk kenaikan jenjang ini perlu ada uji kom, ya, uji kom. Kebetulan tadi saya katakan bahwa untuk uji kom keuangan ini masih satu dengan uji kom keuangan negara, ya, jadi di Kementerian Keuangan. Lalu pertimbangan kebutuhan organisasi, ya, jadi memang setiap tahun, ya, perlu unit atau bagian atau SKPD itu merumuskan berapa sih kebutuhan formasi, ya. Jangan sampai terlalu besar juga, ya, akhirnya terlalu banyak dan tidak efektif, ya. Semuanya analis keuangan mentang-mentang BKD gitu, ya. Nah, ini juga harus ada penyeimbang, gitu, ya. Dia apakah harus perlu ada statistisi, ada perencanaan, ya, kemudian juga ada analis kebijakan dan analis-analis lain, termasuk juga analis SDMA, ya. Ini juga perlu ada keseimbangan di setiap OPD atau tiap SKPD. Nah, ini bertujuan menjamin profesionalisme dan keberlanjutan karir si analis keuangan tersebut. Nah, selanjutnya pemantauan dan evaluasi, ya, penugasan si AKD ini, ya. Ini dipantau langsung oleh pejabat tinggi pratamanya, ya. Kemudian kalau misalnya masih ada administrator atau eselon 3-nya ini juga bisa didelegasikan. Ini dilakukan secara triwulan, ya. Ini untuk menjadi dasar rekomendasi perbaikan kinerja. Untuk
manajemen talentanya ya untuk jenjang karir sama dengan yang lain, pertama muda, media sampai utama, tapi mungkin untuk daerah ini jarang sekali ya jenjang sampai utama ya. Di pusat saja masih dibatasi ya. Kemudian adanya pemetaan kompetensi dan potensi ya, kebutuhan. Kemudian talent pool ya, ini lebih cocoknya di mana. Walaupun keuangan tadi saya katakan fungsinya banyak, ada yang sebagai pelaporan, perencanaan anggaran, manajemen kas ya, manajemen keuangannya. Kemudian penugasan strategis lintas unit ya, karena keuangan hampir semuanya bisa masuk ke dalam SKPD ya. Kemudian pengembangan kompetensinya secara berjenjang dan suksesi kepemimpinan berbasis talentanya ya. Jadi diharapkan ya yang memang punya jenjang karir di keuangan ya, itu memang orang-orang yang memang dari awal memang jabatan fungsional keuangan ya, supaya right man in the right place gitu ya. Jangan berpikir bahwa kalau keuangan ya sudah di SKPD itu terus gitu ya, dia bisa pindah SKPD tapi mungkin kepindahannya pun tetap harus berhubungan dengan keuangan, kecuali dia mau pindah atau uji kom lagi untuk fungsional lain ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak bisa bosen banget nih, bosen ya di keuangan ya, sudah memang pilihan gitu ya. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang mungkin menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam analis keuangan daerah. Saya izin besarkan untuk di sisi kekuatan, bahwa si analis keuangan daerah ini punya kompetensi ya untuk analitis keuangan dan membaca kondisi fiskal secara komprehensif ya, karena memang sudah kerjaan hari-hari secara praktek ini sudah biasa gitu ya dengan permasalahan yang ada di daerah, sudah tahu nih pendapatan dapatnya dari mana, nggak bisa tercapai kenapa, belanjanya kenapa boros, sebenarnya udah tahu gitu ya. Saya tahu masalahnya juga terkait kadang politis, tapi bagaimana kita juga bisa meminimalisir ya, walaupun ada keadaan politis tapi kita juga jangan ikut-ikutan politis juga gitu ya. Terus mampu menyusun proyeksi, skenario, simulasi fiskal dalam pengambilan keputusan. Jadi sudah bisa merancang kira-kira trial error ketika kita menganalisis suatu permasalahan itu apa ya. Misalnya mau melakukan pergeseran anggaran, nah itu sudah bisa ngebayangin dari mana ya ngambil kekurangan ya, dari misalnya mau melakukan suatu kegiatan kurang nih uangnya, dan itu mau ngambilnya dari mana, strateginya bagaimana supaya lebih cepat ya, kalau bisa tidak perkada, kalaupun perkada perubahannya bisa langsung punya alasan gitu ya, kalau itu adalah BTT mendesak dan lain-lain. Itu teman-teman di keuangan itu memang perlu trik ya. Adapun juga yang mungkin tidak bisa dilakukan atau mungkin tidak ada regulasinya, itu juga harus pintar ngetrik gitu ya. Orang-orang di keuangan itu memang harus bisa trik ya. Kemudian berperan sebagai early warning atas resiko, terutama resiko defisit. Jangan sampai silpa boleh tapi jangan sikpa, dan jangan silpa semu. Sebenarnya itu hanya penahanan dari belanja-belanja yang harusnya diserahkan untuk daerah misalnya ya, dalam bentuk BKK dan lain-lain, karena teman-teman takut ada kelihatan silpa jadi belum di sharing nih sampai akhir tahun. Kemudian juga terkait dengan penurunan TKD, ini perlu diperhatikan teman-teman ya, perlunya pengetatan anggaran, perlunya koordinasi antar bagian. Jadi jangan sendiri-sendiri gitu ya. Oh ya, anggaran udah menetapkan A B C D, perbennya nggak diajak, laporannya nggak diajak, akhirnya ya nggak selesai-selesai, jadi punya tanggung jawab masing-masing. Nah ini yang mohon maaf teman-teman di keuangan, saya 18 tahun membina teman-teman gitu ya, terbiasa teman-teman di keuangan itu semua itu kerja sendiri gitu.
gitu ya. Ketika dia bagiannya itu dia akan mengerjakan sendiri, kadang harus menjadi manusia 3/4 dewa, bukan setengah dewa lagi. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena semua pekerjaan dia harus pahami gitu ya. Kadang-kadang masalah penggajian, masalah TPP, betul. Masalah TPP penggajian kalian yang bayar. Tapi masalah kebijakan siapa yang mau diberikan TPP, siapa yang mau diberikan sanksi, siapa yang penghitungan kinerjanya dan lain-lain itu udah masing-masing. Ada dari BKD, ada dari Ortala terkait dengan analisis beban kerja. Ya. Kemudian bagaimana ada regulasi lain seperti bencana dan lain-lain, itu semuanya keuangan pengen tahu. Ya, boleh tahu tapi jangan bekerja sendiri, jangan memegang tanggung jawab itu sendiri. Sama-sama yuk pembayaran dari belanja yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. Itu jangan main eksekusi langsung. Ya. Ada teman-teman inspektorat yang bisa menyatakan bahwa nilai yang mau dibayar itu sesungguhnya. Jangan langsung ditagih sekian langsung dibayar sekian. Akhirnya ketika kalian tidak berkoordinasi dengan tempat lain, kalianlah yang menjadi penanggung jawab utuh. Makanya nggak selesai-selesai, suka dipanggil ke kejaksaan, kepolisian, APH lain hanya untuk saksi ahli. Termasuk juga BTT. Dalam pembentukan atau penyusunan Permendagri 77, pembatasan itu sudah kami susun supaya teman-teman di keuangan tidak banyak bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan SPTJM ketika sebelum melakukan pencairan, supaya yang memang bertanggung jawab adalah yang punya DPA. Teman-teman tidak yang punya DPA. Ya, teman-teman itu kasir. Yang namanya kasir ya cukup bayar. Ketika teman-teman ragu, mintakan dasar hukum. Jadi ketika mereka memintakan anggaran, minta dasar hukumnya. Telan staf kah, rekomendasi kah, ya. Bahwa berdasarkan ini. Nah, tapi dari mana? Dari teman-teman di keuangan ya, atau teman-teman dari kepegawaian. Ketika dia ingin membayarkan, misalnya wah ini kena pidana misalnya gitu ya. Nah, ini bagaimana, Papa dibayar atau tidak? Nah, itu tergantung BKD-nya seperti apa. Ya, banyak hal lah yang memang bukan tusinya BPKAD, karena dia bayar dia diseret-seret. Jangan mau teman-teman. Ya. Walaupun teman-teman tahu, tapi tidak perlu jadi tahu semua. Ya, sama-sama kalau memang harus bertanggung jawab ya sama-sama. Saya tidak akan membayar kalau tidak ada dasar hukum yang kuat. Nah, dasar hukum yang kuat sudah dijelaskan oleh BKD misalnya, atau BKEPSDM-nya gitu ya, atau mungkin ada regulasi-regulasi lain ya, seperti itu. Nah, kemudian integrasi APBD ini kita hubungkan dengan SAKIP ya. Jadi untuk kinerjanya juga sudah nge-tune in. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar dokumentasi ya. Makanya kemarin kita lagi ngomongin RB reformasi birokrasi, kadang-kadang cuma sekedar administrasinya gitu ya. Oh, udah ngeling nih kinerjanya sama anggarannya. Tapi dampaknya enggak signifikan gitu ya. Budaya kerja dan lain-lain masih sama ya. Kemudian rekomendasi kebijakan berbasis data bukan intuisi, karena kita sudah banyak sekali aplikasi terutama SIPD ini udah bisa kita lihat ya bagaimana cara memberikan pandangan bahwa atau memberikan nasihat kepada pimpinan dalam bentuk rekomendasi, menyatakan bahwa hal ini yang harus dilakukan untuk menjadikan kebijakan. Kemudian penghubung antara perencana, penganggaran dan evaluasi kinerja. Jadi sebagai analis keuangan ini sudah bisa mensinkronkan ya, atau melihat dari mulai RPJM, RKP maupun APBD-nya ini sudah saling sinkron. Nah,
Tapi ada kekurangannya, yaitu dari sisi peran ya, masih administratif tadi saya katakan ya. Jadi cuma sekedar dokumen, tapi dari sisi strategis atau dari sisi impactnya belum ya. Lalu keterlibatan dalam siklus APBD ini tidak merata, atau mungkin sekedar tadi saya katakan ya, bahwa dalam pengelolaan keuangan tuh lebih kayak tahapan doang, tidak siklus. Kalau siklus tuh muter, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, balik lagi ke perencanaan. Tapi kalau ini tidak, setiap tahap kadang silo masing-masing ya, akhirnya tidak menjadi kesatuan, lempar-lemparan, ini bukan tugas saya, itu bukan tugas saya gitu ya. Padahal kita itu bekerja dalam suatu tim, dalam satu tim itu semuanya harusnya tahu ya. Kemudian kapasitas dan kualitas analisnya belum seragam, hanya sekedar karena penyetaraan gitu ya, akhirnya dianggap sebagai analis keuangan karena dia ada di situ gitu ya. Nah ini dengan diklat dan lain-lain juga tidak efektif banget gitu ya. Nah makanya ini perlu dievaluasi lagi ya, karena tadi saya katakan semuanya di dalam suatu organisasi adalah badan, jangan silo-silo sendiri gitu ya. Nggak akan bisa mencapai suatu tujuan kalau di suatu tempat itu masing-masing. Kemudian akses terhadap data lintas OPD terbatas, tidak real time, kadangnya itu tadi ya masih tertutup, rahasia gitu, silo dan lain-lain, konflik of interest macam-macam ya. Rekomendasi analitis belum menjadi rujukan, kayaknya pimpinan gitu ya, telaan staff aja kadang-kadang masih ngeyel. Ya saya selalu ditanya sama teman-teman, ibu ini sebenarnya salah, gimana saya bisa menjelaskan ke pimpinan malah jadi berdebat keras gitu ya. Silahkan dibuat dalam bentuk telaan staff kalau memang tidak terlalu panjang. Kalau cukup lumayan sampai 45 halaman, bisa dalam bentuk policy brief atau policy advice. Nyatakan bahwa kalau policy itu kan harus ada latar belakang, analisis ya, kemudian implikasi dan rekomendasi. Kalau telaan staff itu cukup dalam bentuk dasar hukum dan rekomendasi atau opsi gitu ya. Nah, kalau telaan Bapak Ibu cuma hanya ingin mendebat atau hanya ingin menyatakan ya bahwa ini tidak diizinkan atau ada opsi lain, teman-teman membuat dalam bentuk telaan staff. Nah, di akhir kata dari telaan staff itu, kalau ingin terlindungi, jelaskan bahwa apabila di lain waktu ada keputusan yang memang tidak berdasarkan yang hal tersebut di atas misalnya gitu ya, maka menjadi tanggung jawab pemberi kebijakan. Jadi Bapak Ibu lepas gitu ya, karena Bapak Ibu tidak setuju dengan kebijakannya, mungkin karena ada pelanggaran dari sisi regulasi. Jadi jangan takut untuk menolak, karena sekarang bebas, apalagi teman-teman analis itu ya tidak bisa dinonjok. Ya, jadi jangan takut ya, mau ngapain ya tetap aja nggak bakal bisa jadi staff ya, kecuali sesuatu yang melanggar hukum sekali ya. Daripada pelanggaran hukum ya, kecuali struktural iya, like and dislike-nya kuat, apalagi yang enak itu jadi struktural punya juga fungsionalnya gitu ya. Nah kemudian beban kerja tidak sebanding dengan porsi strategis. Nah ini memang ya, ini memang kadang kita ini bekerja di pemerintahan itu palu gada ya. Pimpinan itu sudah terbiasa dengan A, dia saja yang disuruh ya. Karena apa? Karena kadang untuk membina lagi cukup makan waktu gitu ya. Nah selanjutnya dari sisi opportunities atau dari sisi peluang, penurunan TKD ini mendorong kebutuhan efisiensi dan presisi belanja ya. Ini bisa kita anggap sebagai peluang ya. Di peluang juga kita melihat ada reformasi pengelolaan keuangan daerah menekankan belanja berbasis hasil dan dampak ya. Ini juga
dari sisi regulasi dan sistem sudah kita arahkan ya, terutama dari sistem di Sakip ya, ini sudah mengarahkan bahwa keuangan harus berbasis kinerja ya, tapi jangan sampai ini hanya sekedar administrasi. Dalamnya itu masih saja ditemukan belanja-belanja atau program kegiatan yang memang tidak berdampak atau kurang berdampak ya. Digitalisasi keuangan daerah juga meningkatkan ketersediaan data untuk dianalisis. Nah, sekali lagi ini bukan strength tapi peluang. Ya, kenapa? Karena datanya udah ada tapi tidak ada yang mengolah. Jadi memang tidak hanya butuh analis keuangan saja, termasuk juga statistisi ya, supaya bisa membuat infografis ya, membuat yang namanya angka itu menjadi suatu cerita. Ya, karena kalau cuma angka doang ya mungkin analisis itu terkait dengan anggaran dan realisasinya aja, tapi tidak bisa menghubungkan ya, kenapa dengan belanja pegawai sekian itu tidak dikatakan tidak efisien ya, atau misalnya dengan belanja sekian apakah sudah efektif untuk suatu program, misalnya program stunting gitu ya. Nah, dilihat lagi nanti di dalam masing-masing RAB-nya. Apakah di belanja itu memang langsung berdampak kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam tim di dalam keuangan itu tidak hanya bisa satu, harus ada kebijakan juga, analis kebijakan, statistisi, ya, kemudian juga peranata komputer yang paham terkait dengan IT dan lain sebagainya. Jadi hasil dari data itu tidak hanya sekedar anggaran dan realisasi. Kalau teman-teman sering mendengarkan YouTube atau data ya, atau apa namanya paparan ya, itu coba lihat paparan-paparan dari BPKP. Nah, itu rata-rata mereka tuh sudah bunyi tuh apa namanya data angka yang ditampilkan, bukan hanya anggaran dan realisasi, pasti ada keterkaitan misalnya dengan fraud ya, dengan kerugian negara, atau mungkin dengan investasi, dengan keefektifan untuk program apa gitu ya. Itu sudah bisa menjelaskan sesuatu ya. Ibaratnya teman-teman di pelaporan seperti CHLK gitu ya, sudah bisa menjelaskan bahwa suatu angka itu bercerita. Jadi bukan sekedar data saja, bukan sekedar angka doang, tapi dia bisa menceritakan kenapa namanya A. Ya, makanya memang di dalam keuangan itu tidak hanya hitung-hitungan ya, tidak hanya mencatat jurnal, dia ada cara-cara untuk ya tadi ya, penghitungan solvabilitas, profitabilitas, investasi dan lain-lain. Itu ada ilmunya tersendiri ya. Perhatikan teman-teman itu spesialisnya seperti apa, karena memang keuangan itu cukup lumayan beresiko ya, atau sekedar hanya kerja aja nanti gitu ya, tidak menjadi teman-teman menjadi expert, menjadi spesialis gitu ya. Nah, kemudian tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi ini semakin tinggi ya, ini menjadi tantangan ya. Lalu hubungan kebijakan pusat terhadap penguatan jabatan fungsional, nah ini yang menjadi tantangan. Sudah ada tapi isinya itu hanya hubungan antara pusat dan daerah, tidak ada yang spesifikasi pekerjaan AKD di daerah itu apa, AK di daerah itu apa, analis keuangan di daerah itu apain gitu ya. Sedangkan di pusat itu cukup spesifik, mana yang sebagai AK untuk pajak, AK untuk penilai dan lain-lain, itu sudah jelas gitu ya. Nah, karena apa? Karena regulasinya cukup berbeda dengan yang keuangan daerah gitu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh BKN dan Kemenpan untuk ditelaah lagi nih. Kalau memang mau dikasihnya ke Kemenq harus bisa mengkayakan terkait dengan apa peran untuk analis keuangan daerah. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, mungkin bisa
berikan kepada Kemendagri, terutama keuangan daerah, untuk membina ya terkait dengan analis keuangan di lingkungan pemerintah daerah ya, supaya maksimal. Kalau enggak agak susah gitu ya, hanya pekerjaan rutin, tidak bisa membuat dia expert di suatu bidang gitu ya. Kalau memang dia expertnya di anggaran, ya diperkuat di anggaran dia itu ya, karena keuangan itu tidak bisa, sulit untuk umum ya, maksudnya umum keuangan itu dia bisa, anggaran juga bisa, akuntansi dia bisa, perbendaharaan dia bisa, itu jarang sekali ya. Apalagi kalau dari awal dia memang seorang sarjana akuntansi, itu agak susah dia mau ke anggaran. Kalau seandainya saya termasuk yang ekonomi manajemen, jadi kalau manajemen tuh semuanya belajar, sampai yang SDM dan organisasi, dan begitu juga dengan strategi saya belajar, karena makanya dikemanain it's okay ya. Kalau teman-teman menyukai sesuatu yang mobile ya, mungkin ambil ekonominya yang kayak saya, ekonomi manajemen, jadi nggak terlalu expert banget. Maka kalau ketika dia AKD-nya dia itu ada di mana? Apakah dia tadi di suatu peran sebagai perencana, atau suatu peran dia sebagai manajemen kas, maka dia diperben ya, nggak bisa sama gitu ya, nggak bisa dia puter-puter banget, dia tidak begitu expert jadinya. Dari sisi ancaman ya, ini karena turunnya TKD ini ya menekan juga fiskal ya, perlu pemikiran yang cukup dalam dari teman-teman analis keuangan ya, untuk bisa keluar dari permasalahan ini. Kemudian juga dari budaya belanja yang masih orientasinya serapan anggaran bukan impactnya, ini juga perlu edukasi, tidak hanya kepada analis keuangannya saja, tapi juga kepada OPD yang mengusung program kegiatannya ya. Adanya keputusan politik tidak selalu berbasis analisis fiskal ya, mohon maaf, politis ini lebih dominan ya, karena seperti tidak memahami bahwa saat ini sedang efisien, yang penting program kegiatan harus sesuai dengan yang diminta gitu ya. Padahal kita harus bisa menyesuaikan. Program kegiatan tetap tidak berubah outputnya, tapi bagaimana bisa mengurangi belanja-belanja yang tidak penting di dalam kegiatan tersebut ya. Kemudian resiko ketidakseimbangan fiskal ini ya bisa mengakibatkan kualitas layanan publik ya. Ini yang kita khawatirkan ya, ada jalanan berlubang ya, tidak bisa kita kendalikan gitu ya, tidak bisa kita tutupi, apalagi kalau sudah sampai bencana alam ya. Cadangan keuangan daerah tidak cukup, ini juga mengakibatkan layanan ke masyarakat bisa turun juga. Nah, selanjutnya resistensi dari OPD untuk rekomendasi efisiensi. Nah, ini efisiensi ini perlu ada analisis, jangan sekedar oh ini perintahnya dari pusat, tapi bagaimana pemerintah daerah terutama analis keuangan bersama-sama mungkin dengan analis kebijakan merumuskan bagaimana sih gitu ya, bagaimana sih bisa mengoptimalkan pendapatan, bagaimana sih bisa lebih efisien dalam melakukan pengeluaran gitu ya, dan lain-lain yang mungkin perlu juga dilakukan analisis. Jadi kita namanya aja analis tapi tidak pernah melakukan analisis, yang kita lakukan hanya kerjaan rutin gitu ya. Kalau perlu jangan banyak-banyak lagi lah fungsionalnya. Kalau memang tidak bisa menganalisis, namanya doang analisis tapi kerjaannya setap, ya udah setap aja, nggak usah pakai jadi analisis gitu ya. Selanjutnya resistensi, lalu keterbatasan ruang fiskal ini yang sempit ya, ini juga mengakibatkan kesulitan dari pemerintah daerah untuk bisa lebih manuver ya,
adanya kewenangan ya, yang ini nggak boleh karena ini kewenangannya pusat, yang itu nggak boleh karena kewenangannya kabupaten, kewenangannya desa, kewenangan provinsi. Nah, ini juga mungkin perlu ditelaah lagi seperti apa ya, karena terkait dengan fiskal, terutama untuk fiskal pendapatan yang terdampak ini kebanyakan kan sebenarnya kabupaten kota ya, terutama ketika ada produksi minerba ya, kemudian juga industri. Tapi untuk ISG-nya saja, untuk AMDAL lingkungannya saja itu mereka tidak bisa dapat gitu ya, apalagi mereka tidak menghasilkan ya, tidak menghasilkan di situ industrinya atau minerbanya, cuma dilalui saja, itu sama sekali tidak dapat apa-apa, CSR nggak dapet gitu ya, kemudian yang lain-lain juga nggak ada, tapi jalanan rusak, infrastrukturnya ya rusak gitu ya. Nah, ini yang perlu ditelaah lah ya. Kalau memang daerah-daerah yang menghasilkan dan memang hasilnya itu ada ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ini harus bisa juga menghitungkan efek atau dampak dari resiko investasi atau pengelolaan di daerah tersebut ya. Ini udah banyak nih, karena emas lagi rame-ramenya, banyak sekali yang menggali emas ya, menggali emas, dan kemudian dampak untuk pengolahan emas itu sangat bahaya loh teman-teman, dampak lingkungannya ya, dari udara, tanah ya, itu cukup lumayan berbahaya ya. Jadi memang harganya mahal, tapi biaya untuk pengendalian lingkungannya juga harusnya sebanding. Ini kebanyakan harganya doang yang mahal, tapi perusahaan tidak memberikan kontribusi atau memberikan biaya kontribusinya untuk perbaikan jalan, misalnya perbaikan polusi udara ya, udara dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu yang memang perlu kita analisis bersama ya, perlu dicarikan solusinya ya, rame-rame lah ya. Selanjutnya teman-teman, dari strategi peran AKD ini ya, dari kelemahan, kekurangan, ancaman ya, kemudian juga kekuatan, peluang dan lain-lain, kita kombinasikan dari sisi kekuatan dan peluangnya ya, itu memanfaatkan analitis dari analis keuangannya ini untuk mendorong efisiensi belanja. Nah, makanya harus bikin analisis nih, bagaimana belanja yang baik, optimalisasi PAD-nya seperti apa, potensinya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kelemahan bercampur dengan peluang juga ya, meningkatkan kompetensi dari akses data dan posisi strategis analis keuangan daerah dalam siklus APBD, supaya untuk sakipnya ini bisa dilakukan secara optimal. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya administrasi saja ya. Dari sisi strength dan threat-nya ya, dari sisi kekuatan dan ancaman ya, ini menggunakan analisis fiskal dan manajemen resiko sebagai ancaman tadi ya, untuk mengambil keputusan ya. Jadi early warning ya, sebagai early warningnya ini bisa menjaga ketahanan fiskal karena turunnya TKD dan turunnya juga pagu anggaran belanja wajib ya. Selanjutnya untuk weakness trade-nya ya, kelemahan juga dan juga ancaman, ini dua-duanya negatif ya. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat tata kelolanya, koordinasi lintas OPD, integrasi kinerja anggaran untuk meminimalkan resiko fiskal, dan keterbatasan kapasitas dan eksternal. Jadi perlu memang untuk WT-nya ini kerja bersama antar lintas OPD ya, teamwork ya. Jangan ada lagi silo, apalagi konflik of interest ya, semuanya sama-sama ya,
semua sama-sama untuk bisa menyelesaikan masalah. Saya nggak bosan-bosan bilang bahwa organisasi adalah tubuh, maka tidak ada yang merasa lebih dibandingkan organ tubuh yang lain, gitu ya. Selanjutnya, dampak dari pemberdayaan analis keuangan, kita harapkan bisa melakukan penguatan terutama untuk fiskal daerah ya, ketahanan. Makanya tadi saya katakan sekali lagi teman-teman analis, jangan cuma bekerja yang rutinitas. Kalau teman-teman sudah jadi analis, maka harus punya analisis ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas belanja ya, kalau memang teman-teman di perbendaraan harus bisa bikin analisis terkait dengan kualitas belanja, manajemen kas ya, dan lain-lain. Kalau di anggaran berarti harus bisa memperhatikan bagaimana perencanaan anggaran itu bisa efisien dan efektif ya, dari sisi manapun, dari pendapatannya, belanjanya maupun pembiayaan ya. Nah, kemudian menguatkan manajemen kinerja ya, sesuai dengan sakip yang ada. Jadi sesuaikan mana yang menjadi belanja atau pengeluaran itu disesuaikan dengan program kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam renja bagian maupun SKPD teman-teman. Kemudian meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pimpinan, karena teman-teman setiap memberikan rekomendasi atau nasihat atau telaan itu terkait dengan keadaan yang ada terdokumentasi ya, jadi tidak hanya omong-omong doang ya, katanya tapi ada dokumentasinya walaupun selembar dua lembar, karena di situ ada merefer, menimbang, mengingat gitu ya, atau berdasarkan ya regulasi A, B, C, D. Jadi biasakan dengan tertulis tidak mesti harus dengan kertas, bisa paperless ya, atau mungkin juga dengan bentuknya ya, tergantung teman-teman ya, ada yang mau soft copy by email atau WA, terserahlah. Yang jelas bahwa teman-teman pernah melakukan rekomendasi atau telaan kepada pimpinan ya, supaya lebih berkualitas nih pengambilan keputusannya pimpinan. Kalau misalnya melibatkan OPD lain, maka OPD lain perlu memberikan masukan. Contoh tanya, saya tanyakan. Ada yang bertanya, ini gimana ya, paruh waktu itu termasuk P3K atau tidak? Yang bisa menjawab sebenarnya adalah BKD atau BKPSDM. Walaupun mungkin teman-teman di keuangan tahu, maka dari BKPSDM itu harus menegaskan mereka ini masuk sebagai apa. Kalau dianggap sebagai P3K, oke, masuk P3K. Maka disinilah fungsi dari kebijakan di keuangan. Kalau dia masuk sebagai P3K, bagaimana rate-nya dia untuk masuk sebagai TPP? Karena kalau P3K termasuk ASN berarti kan. Nah, kalau dia masuk sebagai TPP, rate-nya seperti apa? Nah, ini fungsinya dari teman-teman di keuangan, bukan menentukan dia itu adalah ASN apa bukan ASN. ASN dan bukan ASN itu adalah ranahnya tempat BKPSDM. Walaupun teman-teman tahu, walaupun teman-teman nanyain ke BKN, ke Menpan, nggak bisa. Itu harus menjadi satu dokumentasi yang dianalisis bersama ya, mungkin dari analisis SDMA di sana, teman-teman dari sisi keuangan ya. Begitu juga kalau misalnya ada permasalahan TGR, kerugian ya, dan lain-lain. Ini suka sekali nih bertanya, suka bersinggungan lebih ke kepegawaian ya, belum lagi yang lain-lain ya, mungkin ke sisi pemberian bantuan, hibah dan lain-lain ya, PTT. Ini juga harus melibatkan teman-teman OPD, karena teman-teman di keuangan terutama BPKLD itu hanya melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya teman-teman di analis keuangan diharapkan juga sebagai orang yang atau kelompok yang bisa memitigasi resiko fiskal. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika ada suatu regulasi, teman-teman harus bisa exercise. Wah, ini dikurangin belanja perjalanan dinas, maka yang terdampak adalah ABCD. Bagaimana pengurangannya? ABCD. Seperti itu. Ya. Atau ini kalau tidak begini begitu. Kalau begitu begini. Nah,
Itu memang harus dibayangkan, orang keuangan tuh harus bisa exercise ya, harus bisa exercise. Sekarang sudah ada AI, teman-teman bisa pakai ChatGPT juga bisa untuk membantu, tapi jangan diserahkan semua karena teman-teman yang lebih paham. Dia juga hanya sebagai sparring partner lah, teman-teman. ChatGPT itu hanya sebagai teman untuk, atau AI yang lain itu sebagai pemberi masukan ya, karena mereka kan bisa mencarinya lewat data di internet, baik secara regulasi maupun juga secara penganalisisannya ya. Dan kalau teman-teman punya AI itu sebaiknya yang berbayar, yang bayarin kantor aja ya, dan jangan yang individu ngambilnya, yang kelompok gitu ya. Jadi biar teman-teman tuh bisa memakainya tidak yang versi gratis gitu ya, versi yang advance itu ya, yang pro atau yang premium itu biasanya dia menganalisisnya dan mencari datanya itu luar biasa, yang harusnya berbayar itu bisa gratis ya. Akses beberapa tempat ya, atau jurnal atau buku itu secara gratis kalau ngambilnya yang pakai premium, AI-nya premium, yang pro. Nah, jadi jangan pakai yang biasa, apalagi kan juga dari sisi generasi AI-nya, kalau yang gratis itu biasanya cuma 4,0 ya, yang berbayar itu rata-rata 5 ya, udah generasi 5 sekian. Selanjutnya dari tata kelola dan kepercayaan publik ya, semakin baik pengelolaan keuangan, semakin baik expert di keuangan untuk bisa keluar dari permasalahan baik dari sisi pendapatan maupun belanja serta investasi. Ini juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat bahwa dalam mengelola uang rakyat, uang mereka ini ya, teman-teman di pemerintah daerah adalah ahlinya gitu ya, bukan sekedar mereka curigaan, oh jangan-jangan dikorupsi gitu ya, padahal boro-boro dikorupsi ya, uangnya aja nggak ada yang mau dikorupsi gitu ya. Oke teman-teman sekalian ya, saya rasa cukup ya, nanti boleh diskusi, silakan. Tadi ada nomor HP saya, ini ada foto masa lalu di 2000 berapa ya, 19 atau 18 nih pertama kali launching QRIS ya teman-teman nih. Masih inget nggak yang di keuangan, terutama di Perben, kita rame-rame di Bali. Saya masih muda belia itu 8 tahun apa 7 tahun yang lalu gitu ya, di sana ya sebagai pencetus QRIS ya, dibikinin nih teman-teman BI, kita di launching oleh Pak Wayan Koster ya, Gubernur Bali nih, untuk QRIS ya. Nah, udah digital pokoknya ya teman-teman ya. Berarti teman-teman di Perben terutama ini udah jadi teman saya udah cukup lama ya, di atas 7 tahun semua ya. Kita dulu pernah di Batam, juga pernah di ini ya, untuk mensukseskan transaksi non tunai pemerintah daerah ya. Ya alhamdulillah sekarang kita bisa mengguncang Donald Trump dengan QRIS kita gitu ya. Ya ini bener-bener impian saya banget ini. Sekarang malah QRIS, kalau teman-teman boleh tahu, ini bisa melakukan pembayaran di luar negeri ya, termasuk juga yang BPD sudah bisa melakukan pembayaran di luar negeri dengan QRIS-nya ya, luar biasa. Jadi jangan pernah bermimpi yang biasa-biasa aja gitu ya, dan jangan punya mimpi juga saya kan cuma staff, nggak akan bisa. Saya waktu itu masih eselon 4, ini di foto ini sih udah eselon 3 ya. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.